Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih di ayat ke-7 surat Al-Fatihah. Ibnu Mardawaih telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Zar. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang-orang yang dimurkai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka orang-orang Yahudi. Abu Zar berkata, orang-orang yang sesat. Beliau menjawab, orang-orang Nasrani. As-Sudi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Mas'ud dari beberapa orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bukan mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan mereka yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ad-Dahak dan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang bukan mereka yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi, dan bukan mereka yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Ar-Rabi bin Anas, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan yang lainnya juga mengatakan demikian. Ibnu Abi Hatim mengatakan, saya tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir mengenai hal ini. Dan yang menjadi argumen dari perkataan para ulama tersebut, bahwa orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai, dan orang-orang Nasrani adalah mereka yang sesat. Hadis yang telah lalu disebutkan dan firman Allah Azza wa Jalla yang isinya merupakan perkataan Allah Azza wa Jalla terhadap Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Bi'sa mastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagian ayyunazzilallahu min fadlih ala man yasha'u min ibadih faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina azabun muhin. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah karena kedengkian bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 90. Kul hal unabbiukum bi syarrim min zalika masubatan indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tagut ulaika syarrum makana wa azallu an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid, mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 60. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bani Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. La bi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Dawud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Dalam As-Surah dari Zaid bin Amr bin Naufal bahwa ketika ia dan sekelompok orang dari rekan-rekannya pergi ke Syam untuk mencari agama yang benar, orang-orang Yahudi berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa masuk bersama kami sampai kamu mendapatkan bagianmu dari murka Allah. Maka Zaid berkata, aku pasti lari dari murka Allah. Orang-orang Nasrani berkata kepadanya, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa masuk bersama kami sampai kamu mendapatkan bagianmu dari amarah Allah. Ia pun berkata, aku tidak akan sanggup
sehingga Zaid pun tetap dalam kefitrahannya menjauhi penyembahan berhala, agama orang-orang musyrik, dan tidak juga masuk ke dalam ajaran Yahudi ataupun Nasrani. Sedangkan rekan-rekannya, maka di antara mereka ada yang menjadi Nasrani karena mereka mendapatinya lebih dekat daripada agama Yahudi. Di antara mereka adalah Warokoh bin Naufal, sampai Allah memberinya hidayah melalui nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia pun beriman terhadap wahyu yang dibawanya. Semoga Allah meridhoinya. Selanjutnya ada pembahasan mengenai permasalahan dan pasalnya ya. Permasalahan pasal, kemudian pasal. Nah, mari kita simak bersama nih. Permasalahan. Yang benar di antara pendapat para ulama adalah dimaafkannya menyamakan antara mengucapkan zot dan zok karena kedekatan makhraj keduanya, di mana zot makhrajnya adalah dari awal tepi lidah sampai sekitar gigi geraham, dan zok makhrajnya adalah dari ujung lidah dan ujung-ujung gigi sari di atas. Karena kedua huruf tersebut termasuk huruf jahar, rohowah, dan mutob bakoh, maka dimaafkan menyamakan pelafalan keduanya bagi orang yang tidak bisa membedakan itu. Wallahu alam. Adapun mengenai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan zot, maka itu tidak ada asalnya. Wallahu alam. Asal. Surat mulia yang terdiri dari 7 ayat ini meliputi pujian terhadap Allah, pemuliaan dan sanjungan kepadanya dengan menyebutkan nama-namanya yang baik, al-asma'ul husna, yang sudah seharusnya karena mengandung sifat-sifatnya yang tinggi. Juga meliputi penyebutan tentang hari kebangkitan, yaitu hari perhitungan, meliputi juga petunjuk Allah kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan merendah diri kepadanya, serta tidak mengandalkan upaya dan kekuatan mereka sendiri. Juga memberi petunjuk kepada mereka untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjaga kemurnian tauhid uluhiyahnya, mensucikannya dari segala sesuatu dan dari menyamakan yang lain dengannya, serta memberi petunjuk kepada mereka untuk meminta kepadanya agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, dan ditetapkan dalam agama tersebut sampai bisa melewati jembatan Sirat hakiki di hari kiamat nanti, yang membawa mereka ke dalam surga jannah yang penuh kenikmatan di samping para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Surat ini juga mencakup dorongan untuk melakukan amal soleh agar bisa bersama dengan orang-orang soleh pada hari kiamat. Sekaligus juga peringatan dari jalan-jalan orang yang batil agar pada hari kiamat tidak dibangkitkan bersama dengan para pelakunya. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Alangkah indahnya ketika menyandarkan pemberian nikmat kepada Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Namun menghilangkan pelaku pada kemurkaan dalam firman-Nya bukan mereka yang dimurkai, meskipun Allah sendirilah pelakunya itu, dan itu adalah yang sebenarnya, seperti yang terdapat dalam firman-Nya, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Quran surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 14. Demikian juga dengan penyandaran kesesatan langsung kepada orang yang melakukannya, meskipun sebenarnya Allah lah yang telah menyesatkan mereka dengan ketentuannya, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyam mursyida.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Quran Surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 17. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yazaruhum fi dughyanihim ya'mahun. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka baginya tak ada orang yang akan memberi petunjuk, dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Quran Surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 186. Dan ayat-ayat lainnya yang menerangkan bahwa Allah lah satu-satunya yang memberi hidayah dan juga yang menyesatkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh aliran Qadariyah dan juga orang-orang yang sependapat dengan mereka, bahwa hamba itu sendirilah yang memilih dan melakukan kesesatan. Mereka berargumen mengenai kebid'ahan keyakinan mereka itu dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutasyabihat atau samar pengertiannya, dan meninggalkan ayat-ayat yang sudah jelas yang bertentangan dengan pendapat mereka sendiri. Itulah keadaan orang-orang yang sesat dan menyimpang. Terdapat hadis sahih di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ra'aitumul lazina yattabi'una ma tasyabaha minhu, faulaikal lazina samallahu fahzaruhum." Apabila kalian melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam firman-Nya, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya. Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 7. Maka di dalam Al-Quran ini sama sekali tidak terdapat argumen yang benar bagi ahli bid'ah, karena Al-Quran ini datang untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Dan di dalam Al-Quran sama sekali tidak terdapat hal yang berbentrokan dan bertentangan, karena ia berasal benar-benar dari Allah yang maha bijaksana lagi terpuji. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita cukupkan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.